Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita akan terus pelajari firman Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di 1 Korintus pasal yang ketiga. Judul perikop yang pertama adalah perselisihan. Rupanya Paulus masih harus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang harus selesai perselisihan di antara mereka itu. Padahal di pasal yang pertama atau di tulisan yang sebelumnya, Paulus sudah mengatakan kepada mereka agar mereka janganlah terbagi-bagi, sebab Kristus juga tidak terbagi-bagi. Namun fakta bahwa muncul di pasal yang ketiga ini, Paulus masih mengungkit soal perselisihan. Ini menunjukkan bahwa surat yang lebih dulu itu belum terselesaikan dengan baik. Jadi masih ada perpecahan di antara jemaat di Korintus sana. Itu sebabnya Paulus perlu menulis lagi, perlu memberikan mereka nasihat lagi. Dan kali ini tulisan Paulus jauh lebih keras dibandingkan dengan tulisan sebelumnya tentang perselisihan di antara mereka. Mari kita baca ayat pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lihat, Anda bisa membaca di sini bagaimana Paulus memperbandingkan mereka yang berselisih, membandingkan mereka yang bertengkar terus dengan apa? Dengan manusia duniawi. Lalu Paulus menyebut mereka, kamu belum dewasa di dalam Kristus. Lalu berikutnya, susulah yang kuberikan kepadamu. Kata susu yang kuberikan kepadamu menunjuk sebetulnya adalah kamu ini masih kanak-kanak. Bahkan bisa dibilang kamu ini bayi, sebab hanya anak-anak yang minum susu. Dengan kata lain, Paulus menegur mereka dengan keras. Kalau kamu ribut terus, berselisih terus, terjadi perpecahan di sana-sini, ini menunjukkan bahwa kamu ini hanyalah kanak-kanak rohani yang belum dewasa. Coba amati, mana yang lebih sering berantem? Anak kecil atau orang dewasa? Orang kalau sudah dewasa harusnya bisa menahan diri, sekalipun mungkin dia jengkel, sebal, marah, tapi dia tidak akan mengekspresikannya begitu saja, langsung ngajak berantem. Sepertinya tidak. Dia akan tahan dirinya, mungkin dia hanya kecewa, sebel dalam hati saja. Tapi beda dengan anak-anak. Anak-anak dia tidak punya pengendalian diri yang cukup bagus, sehingga begitu mainannya direbut, diambil, dia bisa marah, dia bisa memukul, dia bisa jambak-jambakan, dan seterusnya. Kenapa? Anak-anak gampang sekali berantem, gampang sekali ribut, hanya gara masalah sepele. Maka kalau jemaat di Korintus gampang sekali berselisih dan terjadi perpecahan, Paulus menegur mereka, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dengan kata lain, Paulus berkata, kamu belum bisa menerima makanan yang keras, sebab ini urusan sepele saja. Kamu berantem terus, kamu ini kanak-kanak semuanya. Maka kalau kita suka berselisih, suka ribut sana-sini, suka berantem sana-sini, itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya masih kanak-kanak. Mari yang suka ribut di sana-sini, ingat baik-baik firman Tuhan hari ini. Kanak-kanaklah yang suka berselisih. Kemudian poin kedua, kita baca ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, kalau suka menonjolkan diri, aku golongan Paulus, yang lain berkata, aku golongan Apolos, itu justru menunjukkan kamu masih manusia duniawi, kamu masih kanak-kanak.
ciri manusia duniawi adalah mereka yang suka menonjolkan diri. Tidak hanya berusaha menonjolkan diri, tapi lebih parah lagi. Supaya terlihat lebih menonjol, dia singkirkan yang lain. Dia jatuhkan yang lain. Dia meremehkan yang lain. Dia merendahkan yang lain. Hari ini kita perlu belajar, kalau kita masih suka menonjolkan diri, kita kanak-kanak, kita manusia dunia. Dan saya tahu bahwa semuanya itu berproses. Dulu sekali, waktu awal-awal era media sosial, saya juga seperti dalam tanda kutip kanak-kanak pada umumnya, suka posting, suka pamer. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan kita menjadi lebih dewasa dalam bermedia sosial, tidak lagi suka pamer, apalagi pamer yang membuat orang lain jadi nyinyir, orang lain jadi iri, orang lain jadi marah, memancing keributan. Ya mestinya kalau kita sudah dewasa, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Berusaha menonjolkan diri, menunjukkan betapa hebatnya kita, menunjukkan betapa berhasilnya kita, menunjukkan betapa suksesnya kita. Coba pikir baik-baik, orang yang benar-benar berhasil, orang yang benar-benar hebat, di luar strategi marketing maksud saya, mereka akan jarang sekali mengekspos kehidupan pribadi mereka di media sosial. Kenapa? Mereka sudah lebih dewasa dalam bermedsos. Demikian pula halnya, kalau kita berusaha menonjolkan diri kita terus, dengan cara meremehkan, merendahkan yang lain, betapa tidak rohaninya kita. Maka janganlah kita berkata, aku ini golongan Paulus, kamu golongan Apolos. Sedemikian pula, golongan Apolos tidak boleh berkata, kami yang paling baik, kami yang paling benar. Kamu ini siapa? Saling meremehkan, saling menjatuhkan. Tidak ada gunanya. Hal yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus sampai mengatakan, aku ini tidak ada masalah dengan Apolos, karena kami ini kawan sekerja, kami juga menerima upah kami masing-masing. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Mungkin maksudnya adalah Paulus yang menanam gereja, Apolos yang melanjutkan, merawat, menyirami. Tapi di atas semuanya itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau sampai Tuhan tidak memberi pertumbuhan, ya buat apa aku menanam, buat apa Apolos menyiram? Tidak ada gunanya, sia-sia. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan Tuhan yang memberi pertumbuhan itu. Dan bagaimana Tuhan hadir bekerja dengan dahsyat, ajaib, maksimal. Kalau jemaat berselisih terus, menganggap bahwa yang penting menanam, yang lain berkata yang penting menyiram. Tidak ada habisnya. Yang penting adalah Tuhan yang beri pertumbuhan. Kita semuanya adalah kawan sekerja Allah yang ada di ladang Allah, berada di bangunan Allah. Saya mengajak Anda semuanya, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin Anda melihat video ini. Gereja kita mungkin berbeda. Mari kita saling melengkapi satu sama lain. Mungkin ada di antara kita yang menanam, tapi ada lagi yang melanjutkan menyiram. Saya sebagai gembala tidak memungkiri beberapa jemaat kami adalah pindahan dari gereja lain. Dengan kata lain, mereka sebelumnya ada hamba Tuhan yang menanam mereka, menginjili mereka, memenangkan mereka, lalu kemudian pindah ke gereja kami. Kami yang kemudian menyiram. Tapi di atas semuanya itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maka demikian pula ada juga jemaat kami yang pindah dari gereja kami, pindah ke gereja lain. Saya juga mengatakan hal yang sama, tidak apa. Kenapa? Bagian kita adalah mengerjakan. Kalau kita bisa menanam, mari kita tanam. Kalau kita bisa menyiram, mari kita siram, kita rawat. Tapi kalau memang tempatnya bukan di kita, Tuhan kehendaki di tempat yang lain. Kalau di tempat lain bisa bertumbuh, bahkan berbuah, kenapa mesti harus kita tahan di gereja kita?
biarkanlah mereka bertumbuh di tempat yang Tuhan mau, karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Doa saya, gereja Tuhan di Indonesia, di kota kita masing-masing, janganlah terpecah sana-sini. Hamba-hamba Tuhan, mari bergandeng tangan, karena ini proyek kita bersama. Injil harus tersebar hingga ke ujung bumi. Kita muridkan semuanya menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati.